Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Kita melanjutkan materi kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum Ohm, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita akan membahas tentang hambatan kawat penghantar dan nanti sampai pada hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, ada sebuah pertanyaan, tahukah Anda apakah kawat penghantar itu? Kita pasti semua tahu gitu ya. Kawat penghantar itu adalah kawat yang biasa kita gunakan untuk mengantarkan listrik, yang biasa kita sebut sebagai kabel. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, mana yang lebih baik? Tembaga, besi, atau perak sebagai kawat penghantar? Itu. Yang paling baik sebagai kawat penghantar itu adalah perak. Mengapa? Karena perak hambatan penghantarnya itu kecil. Hambatannya kecil perak. Nah, mengapa kok kabel-kabel itu terbuat dari tembaga? Mengapa bukan dari perak atau dari emas gitu ya? Nah, penghantar-penghantar atau kawat-kawat yang ada itu terbuat dari perak itu karena tembaga ya, itu memiliki hambatan yang sangat kecil dan harganya murah dibandingkan perak atau emas. Kalian bayangkan kalau kawat-kawat atau kabel-kabel itu terbuat dari emas, pasti butuh cost atau biaya yang cukup tinggi. Hambatan kawat penghantar itu yang mempengaruhi apa saja? Pertanyaan berikutnya. Nah, itu sama dengan bila kita naik mobil gitu ya. Manakah yang lebih banyak hambatannya? Kita berjalan 1 km atau 10 km? Tentu lebih banyak hambatan yang 10 km. Begitu juga dengan perjalanan listrik. Semakin panjang kawat penghantarnya, maka hambatannya juga semakin besar. Seperti itu. Pak Yudin ulangi, semakin panjang kawat penghantarnya, maka hambatannya semakin besar. Nah, itu adalah panjang kawat listriknya. Berikutnya yang mempengaruhi lagi dalam penghantaran listrik itu adalah tebal kawatnya. Semakin tebal kawatnya, hambatannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil kawatnya, hambatannya semakin
kebebasan. Nah, yang berikutnya itu adalah jenis kawatnya. Seperti yang tadi Pak Jun sampaikan, mengapa kok dari tembaga? Mengapa bukan dari besi? Nah, hambatan kawat itu dipengaruhi oleh jenisnya. Nah, berikutnya hambatan kawat penghantar. Itu bisa kita hitung, kita bisa mencari besarnya dengan rumusan seperti ini. R sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A, di mana R itu adalah hambatan kawatnya, Rho-nya itu adalah hambatan jenisnya, L-nya itu panjang kawatnya, dan A itu adalah area penampang kawatnya atau luas kawatnya. R sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A. Contoh soal seperti ini. Kawat yang hambatan jenisnya 0,000001 ohmmeter dan luas penampangnya itu adalah 0,00000025 meter pangkat 2 digunakan untuk membuat elemen pembakar listrik 1 kW yang harus memiliki hambatan listrik 57,6 ohm. Berapa panjang kawat yang diperlukan? Nah, yang diketahui Rho-nya. Kemudian yang kedua adalah areanya, luasnya. Dan yang ketiga adalah R-nya, hambatannya. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan adalah panjangnya. Jawab R sama dengan Rho dikalikan L dibagi A. Maka L-nya sama dengan 14,4 meter. Gampang kan ya? Nah, berikutnya ada 3 soal. Ketika soal seperti ini, coba kalian kerjakan. Yang ditanyakan, berapakah hambatan kawatnya? Hambatan listrik pada kawat tersebut, gitu ya. 3 soal ini kalian tulis di buku catatan kalian, kemudian kalian kerjakan. Oke, bisa kalian pause dulu, boleh ya. Terus kalian kerjakan. Nah, berikutnya kita lanjutkan materi. Penghantar listrik. Pernahkah kalian itu melihat kabel gitu ya? Mengapa kok di rumah kita itu ada kabel-kabel yang terbungkus dengan isolator atau dengan plastik atau dengan karet? Ya tadi tujuannya adalah satu, agar kalian tidak kesetrum seperti itu. Nah, kita membahas tentang penghantar listrik. Penghantar listrik di sini kita bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah konduktor, yang kedua isolator, yang ketiga semikonduktor, dan yang keempat superkonduktor. Oke, yang pertama adalah konduktor. Konduktor itu penghantar listrik yang baik. Contohnya tembaga, besi, perak, semua jenis logam ya, itu adalah konduktor. Dan ditambah dengan karbon dalam bentuk kristal. Ya. Semua jenis logam ditambah dengan karbon dalam bentuk kristal itu adalah konduktor. Konduktor itu gambarannya seperti ini atom-atomnya. Jadi di situ ada elektron bebas yang bergerak ke sana kemari. Ini yang menyebabkan listrik itu mengalir. Ya, aliran elektron. Itu adalah konduktor. Berikutnya isolator. Isolator itu adalah penghantar listrik yang buruk, yang kurang baik gitu ya. Contohnya kayu, plastik, karet, kaca, dan lain sebagainya. Semua jenis non-logam kecuali karbon adalah karbon dalam bentuk kristal tadi ya, itu adalah isolator. Nah, bagaimana karbon yang dalam bentuk serbuk? Maka dia adalah sebagai isolator. Pada tegangan yang sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan isolator itu bisa menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya adalah udara. Udara ini kan isolator, tetapi dengan tegangan yang tinggi, udara ini bisa sebagai penghantar listrik, contohnya pada petir.
bisa mengantarkan listrik pada tegangan tinggi. Nah, isolator itu tidak ada elektron bebasnya seperti ini. Elektronnya semua terikat pada atom-atomnya. Ya, tidak seperti pada konduktor, banyak sekali elektron bebas yang bergerak. Nah, berikutnya superkonduktor. Selain konduktor dan isolator, ada penghantar yang sangat baik dalam menghantarkan listrik, yaitu superkonduktor. Superkonduktor penghantar tanpa hambatan ya. Kondisi ini tercapai pada suhu 0 mutlak. Suhu 0 mutlak itu 0 Kelvin ya, atau minus 273 derajat Celcius. Nah, berikutnya semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang dapat dibuat sebagai konduktor maupun isolator. Contohnya di situ adalah germanium ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff. Kalau kita mengamati ini ada sebuah kawat yang dialiri arus listrik. Yang panah biru ini kita ilustrasikan sebagai arus listrik ya. I ya. Pada rangkaian tidak bercabang, kuat arus di titik manapun dalam rangkaian itu adalah sama besar. Jadi kuat arusnya di sini, di sini, di sini, di semua ini kawat ini apabila tidak bercabang, maka kuat arus listriknya itu adalah sama besar. Nah, bagaimana kalau pada rangkaian bercabang? Kalau kalian lihat gambar ini, gitu ya, di sini ada satu arus lewat satu kawat dibagi menjadi tiga. I-nya dibagi menjadi I1, I2, dan I3. Nah, pada rangkaian bercabang, kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangannya. I-nya sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Jadi, kuat arus yang masuk itu sama dengan kuat arus yang keluar. Itu adalah hukum Kirchhoff. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau kita melihat rangkaian ini, di sini ada suatu kuat arus listrik yang masuk sebesar 100 mA. Kemudian bercabang menjadi 3. Ada yang lewat atas, lewat tengah, lewat bawah. Yang atas 40 mA, yang bawah 20 mA. Kemudian di sini ada I1. I1 ini besarnya berapa? Karena di sini masuknya 100, maka keluarnya yang sini harus 100. Di sini 40, di sini 20, berarti totalnya 60. Berarti di I1 ini adalah berapa? 40. Ya. 40, kemudian di sini ada 20, keluar lagi ke sini ada I2. I2-nya berapa? 40 ditambah 20, 60. Kemudian di sini 40, ini 60 keluar. I3-nya berarti sama dengan 100. I masuk sama dengan I keluar. Ya. Jadi kita analisa tiap-tiap cabang. Pada cabang P di situ ada 100, I masuknya, I keluarnya 40 ditambah I1 ditambah dengan 20. Kemudian I-nya, I1-nya itu sama dengan 40 mA. Cabang Q-nya itu juga sama. Cabang Q-nya I1 ditambah 20 sama dengan I2. 40 tambah 20 sama dengan 60 mA. I3-nya sama. I2 ditambah dengan 40. Sehingga I3-nya sama dengan 100 mA. Ya. Oke. Baik, demikian anak-anakku yang terkasih, para siswa kelas 9, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pak Jujun ingatkan tadi ada 3 soal, kalian kerjakan, kemudian kalian foto dan kirimkan di ELC ya. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, salam sehat selalu.